Momen unik tercipta saat Persebaya Surabaya menjamu Persib Bandung di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya pada Sabtu sore kemarin. Ada perseteruan yang melibatkan pelatih dan pemain Persebaya Surabaya pada laga pekan ke-15 tersebut. Mulanya pertandingan dalam kedudukan imbang 1-1. Persebaya kemudian mendapatkan hadiah penalti setelah Show Yamamoto dijatuhkan oleh kiper Teja Pakualam. Hal ini sempat diprotes oleh para pemain Persib Bandung. Di sisi lain, striker Persebaya Surabaya Paulo Victor menata bola dan bersiap menjadi eksekutor. Namun di pinggir lapangan, pelatih Joseph Gombau memberikan instruksi kepada Bruno Moreira untuk mengambil alih sebagai eksekutor penalti. Bruno lantas menghampiri Paulo Victor untuk mengalah. Paulo tampak kecewa. Ze Valente lantas menenangkannya. Beruntung Bruno sukses mencetak gol penalti dan membuat Persebaya Surabaya berbalik unggul pada menit ke-32. Setelah itu wasit memutuskan water break dan pemain kedua tim merapat ke pinggir lapangan untuk minum. Momen inilah yang jadi perbincangan di media sosial karena memperlihatkan kemarahan pelatih dan juga pemain Persebaya. Paulo Victor mengambil botol air dan lantas menendangnya. Dia tampaknya masih kesal tidak diberi kesempatan mencetak gol penalti. Apalagi Bruno sebenarnya sudah mencetak gol pertama yang lahir pada menit ke-10. Sontak saja Joseph Gombau membentak Paulo sambil menunjuknya. Sang pelatih mendamprak strikernya dengan ekspresi kemarahan dengan disaksikan para pemain Persebaya di depan bangku cadangan. Joseph Gombau merasa bahwa dirinya adalah sosok yang paling berhak menentukan eksekutor penalti. Namun dia juga merasa wajar Paulo Victor marah ketika tidak ditunjuk sebagai eksekutor. Sebelum terjadi eksekusi penalti, sebenarnya sudah terdengar ada teriakan dari tribun. Itu terjadi saat Paulo bersiap jadi algojo penalti. Bone tampak kurang setuju dengan Paulo. Mereka lantas bertepuk tangan saat Bruno Moreira menjadi eksekutor penalti atau sepakat dengan keputusan Gombau. Para staf pelatih dan pemain Persebaya masih terus berusaha menenangkan Paulo Victor. Sayang, dia gagal menunjukkan kualitasnya sebagai striker asing Persebaya. Banyak peluang yang terbuang sia-sia. Saya memutuskan bahwa Bruno yang harus mengambil eksekusi penalti. Akhirnya terjadi gol. Victor memang meminta mengeksekusi penalti, tapi keputusan ada di tangan saya. Saya pemimpin di tim ini. Ketika saya memutuskan, Victor pasti marah. Saya menilai Victor tidak memiliki banyak dampak di pertandingan. Dia hanya memiliki beberapa peluang saja. Ketika dia punya peluang, dia tidak bisa memaksimalkannya. Jadi saya pikir dia tidak berkontribusi pada pertandingan ini. Jelas Joseph Gombau. Di sisi lain, Paulo Victor baru mencetak sebiji gol dalam 12 pertandingan di musim ini. Angka ini tentu sangat minim. Apa yang terjadi di pertandingan ini menguatkan spekulasi dia akan dicoret Persebaya menjelang putaran kedua. Ada fakta menarik dari gol pertama Persib Bandung ke gawang Persebaya Surabaya pada laga kemarin sore. Gol yang diciptakan penyerang Ciro Alves itu merupakan gol ke-6-nya di Liga 1 2023. Ciro mencetak gol cepat pada menit keempat. Persebaya sempat membalikan keadaan lewat brace atau dui gol Bruno Moreira pada babak pertama. Akan tetapi pada babak kedua, Persib Bandung beraksi lewat gol dari David Da Silva yang kembali membawa Persib Bandung pada kemenangan ke-7 musim ini. Yang menarik, dari 6 gol yang dicetak Ciro Alves musim ini, semuanya diciptakan ketika Persib Bandung bermain di partai tandang. Penyerang asal Brazil itu mencetak gol di laga tandang kontra Arema FC, Persik Kediri, Persis Solo, Bayangkara FC, dan terakhir Persebaya Surabaya. Ciro ibarat penyerang spesialis gol tandang bagi Persib Bandung musim ini. Hal tersebut tidak disadari pemain kelahiran Salguero ini. Dia mengatakan dalam semua pertandingan ia hanya berusaha menampilkan performa terbaik dan membantu Persib Bandung untuk menang, baik itu di partai kandang maupun tandang. Kemenangan Persib Bandung dari Persebaya membawa Persib Bandung tetap mempertahankan posisi mereka di peringkat ketiga klasemen, membuntuti Madura United dan juga Borneo FC di puncak klasemen. Ciro menyebut tidak mudah mengambil 3 poin di kandang Bajul Ijo. Penuh perjuangan, pantang menyerah, hingga Maung Bandung bisa bangkit. Pemain asal Brazil tersebut mengungkapkan kemenangan atas Persebaya Surabaya merupakan salah satu modal utama untuk timnya
bisa menguasai puncak klasemen pada putaran pertama Liga 1 2023. Meskipun masih memiliki 2 pertandingan tersisa di putaran pertama untuk musim ini, Ciro semakin optimistis timnya dapat merebut hasil maksimal saat melawan Borneo FC dan juga PSS Sleman. Saya tidak tahu semua gol diciptakan di laga tanda, tetapi saya selalu mencoba memberikan yang terbaik di setiap pertandingan. Sekarang saya mencetak gol lagi di pertandingan tanda, tetapi saya hanya berusaha bermain sebaik mungkin di setiap pertandingan dan juga berusaha untuk terus mencetak gol. Saya ucapkan terima kasih kepada semua pemain yang sudah bekerja keras dan mendapatkan hasil yang bagus. Terima kasih kepada pelatih Bojan Hodak yang telah memberikan kepercayaan kepada kami pada laga besar ini. Jelas Ciro Alves. Kemenangan Persib Bandung di Stadion Gelora Bung Tomo atas Persebaya Surabaya tidak membuat David Da Silva melupakan kenangan indah bersama sang mantan. Meskipun harus membombardir Persebaya Surabaya di laga pekan ke-15 kemarin, David Da Silva mengungkapkan rasa rindu bertemu dengan klub lama yang telah membesarkan namanya di Liga Indonesia. Terlebih setelah hengkang dari Persebaya, David Da Silva baru pertama kali lagi menginjakkan kaki di Stadion Gelora Bung Tomo, meskipun dengan klub berbeda yakni Persib Bandung. Dikutip dari akun Instagram pribadi milik David Da Silva, pemain berkeluarga negaraan Brazil tersebut mengucapkan terima kasih kepada Boboto dan juga Bonek Mania yang telah mendukungnya selama ini. Namun pada laga kemarin sore juga tetap menjadi momen tidak terlupakan. Salah satunya momen saling mengucapkan kemenangan, khususnya bagi skuad Persib Bandung setelah menuai 3 angka dari kandang Persebaya. Paling menyita perhatian adalah pelukan dari Ciro Alves dan juga David Da Silva, 2 pemain yang membawa Persib Bandung mencetak 3 gol ke gawang Green Force. Tetapi pandangan netizen tidak menoleh ketika David Da Silva juga berpelukan dengan striker Persebaya Surabaya, yakni Ferdinand Sinaga. Aksi mereka menyita perhatian karena keduanya merupakan deretan mantan. David sebelumnya adalah andalan Persebaya Surabaya selama 2 periode, yakni dari tahun 2018 dan tahun 2019 sampai 2020. Setelah itu David Da Silva bermain bersama Persib Bandung mulai tahun 2021. Sementara Ferdinand juga pernah 2 kali membela Persib Bandung, yakni tahun 2013-2014 dan juga tahun 2021. Pelatih Persib Bandung Bojan Hodak mulai membuat fokus baru usai berhasil merangsek ke posisi ketiga klasemen Liga 1 2023. Bojan Hodak langsung tancap gas untuk melakukan persiapan demi bisa mengalahkan Borneo FC yang notabene adalah pemuncak klasemen sementara. Usai berhasil bangkit dan mengalahkan Persebaya Surabaya, Bojan Hodak tidak ingin kehilangan momen kemenangan jelang laga kontra Borneo FC. Hal ini diungkapkan Bojan Hodak dalam sesi konferensi pers pasca pertandingan Persib Bandung kontra Persebaya. Bojan Hodak mengaku anak asuhnya dalam kepercayaan diri tinggi selepas mengarungi 8 laga tanpa kekalahan. Ini jadi kemenangan penting bagi kami, dan sekarang kami akan fokus menghadapi Borneo FC Samarinda. Kami dalam rentetan kemenangan dan itu menambah kepercayaan diri, jelas Bojan Hodak. PSSI resmi memberlakukan sistem promosi dan degradasi wasit yang bertugas di Liga 1 dan Liga 2 mulai putaran kedua musim 2023-2024. Hal itu merupakan langkah tegas untuk mengantisipasi tingginya angka kontroversi wasit di kedua kompetisi. Hal ini disampaikan Wakil Ketua Komite Wasit Yoshimi Ogawa. Langkah tersebut diambil sebagai bentuk permintaan maaf PSSI atas banyaknya wasit yang salah mengambil keputusan dalam pertandingan. Menurut Ogawa, para wasit bermasalah tersebut harus diberikan kepercayaan dalam bentuk jam terbang dalam memimpin pertandingan. Mereka juga akan senantiasa diberi masukan oleh tim instruktur dari JFA dan Komite Wasit PSSI. Namun menurutnya, kesabaran PSSI dalam memberikan jam terbang kepada wasit-wasit tersebut terbatas. Jika tetap bermasalah, para pengadil di Liga 1 akan turun kasta ke Liga 2. Begitupun sebaliknya, wasit dengan kinerja baik di Liga 2 akan promosi ke kasta teratas. Sistem hukuman dan hadiah diberlakukan untuk membenahi kualitas wasit di tanah air. Kedepan, Komite Wasit tidak akan menggunakan kata-kata dihukum, akan tetapi akan menggunakan kata-kata memberikan waktu dan edukasi kepada wasit. Akan tetapi,
Waktu yang diberikan juga pastinya kami batasi. Dan ini akan kami buktikan di tengah musim untuk memberlakukan sistem promosi dan degradasi wasit Liga 1 dan Liga 2 sesuai dengan performa mereka. Jelas Yoshimi Ogawa.